bahayanya ucapan buruk bagi anak usia dini. Hal ini perlu sekali saya sampaikan karena seringkali anak itu meniru apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Anak itu adalah peniru unggul. Dia cepat sekali menangkap apa yang pernah didengar. Bahkan apa yang pernah dilihat. Cepat terekam dalam otaknya. Kenapa? Karena anak usia dini itu oleh Allah dianugerahkan kecerdasan yang luar biasa hebat. Maka ada yang disebut dengan usia emas, golden age. Ya, itu puncaknya itu antara usia 3-4 tahun. Ya, maka lihat, ibu yang memiliki anak usia 3, 4, atau 5 tahun, dia terlihat aktif. Bahkan kalau menginginkan sesuatu, dia akan terus ngomel, terus ngomong. Ya, sehingga banyak orang tua kewalahan. Bahkan tidak sadar. Orang tua jadi marah-marah. Nah, ini perlu dihindari. Ya, perlu dihindari. Ya. Nah, sesuai dengan tema kali ini, bahwa ucapan yang sangat buruk yang terlontar dari ayahnya atau dari ibunya, ini akan berpengaruh dan membekas kepada otaknya. Oleh karena itulah, menarik sekali ketika Rasulullah bersabda, ya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini sabda Rasulullah. Ya. Jadi ribuan tahun yang lalu Rasulullah telah mengajarkan kepada kita, ya, barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyakul, hendaklah dia mengucapkan atau hendaklah dia mengatakan khairan, ucapan yang baik, ucapan yang indah, ucapan yang menyenangkan orang yang mendengarkan. Ya. Ini diingatkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi utamakan falyakul, maka hendaklah mengucapkan kata-kata khairan, kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Ya. Auliyasmut, kalau tidak mengeluarkan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, auliyasmut, lebih baik diam saja. Itu, ya. Jadi inilah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Jadi yang harus dijaga apalah? Lidah. Lidah ini bagaikan racun. Lidah ini tidak bertulang. Dan dari seluruh anggota tubuh kita, maka lidah paling mudah sekali mengucapkan sesuatu. Entah itu yang baik atau yang buruk. Ya. Oleh karena itulah, ya, ketika kita berhadapan dengan anak usia dini, falyakul, hendaklah mengutamakan khairan, ucapan yang baik, yang bagus, yang indah. Ucapan-ucapan yang kotor, apalagi, ya, ketika marah terlontar, ya, kata-kata yang jelek, kata-kata yang menyebalkan, ya, sampai terlontar keluar nama binatang, nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai sekali terlontar dari mulut kita ucapan yang buruk, ucapan yang jelek. Ucapan itu akan berpengaruh kepada anak usia dini. Ya. Hindari semaksimal mungkin. Ya. Oleh karena itu seringkali saya alami ketika di kelas, ya, ada anak yang tanpa kita duga terlontar ucapan-ucapan yang kasar, terlontar ucapan-ucapan yang tidak pantas. Setelah saya selidiki, oh ternyata ini pengaruh dari ibu dan bapak. Pengaruh dari lingkungan di mana dia tinggal,
itulah yang dia dengar dia ucapkan, karena dia tidak mengerti apa kata-kata itu, tetapi ucapan itu ingin dia ucapkan kepada orang lain. Nah, inilah. Oleh karena itulah, jaga lidah kita, ya, karena lidah akan menjadi racun. Begitu pula, tidak perlu membicarakan kejelekan orang lain di hadapan anak kita. Entah itu menjelekan temannya, ya, entah itu menjelekan tetangga dekatnya, atau siapapun. Jangan terlontar. Ya. Ucapan yang jelek di hadapan anak, anak akan merekam. Dia akan mengingat terus. Dan mulai timbul kecenderungan dia pun berpikir negatif. Karena dari ucapan yang terlontar dari ibu atau bapaknya. Ya, oleh karena itu, ingat sabda Nabi yang begitu hebat, luar biasa. Kalau ingin selamat, ya, dan hidup ingin tenang, tentram, falyakul, maka hendaklah mengucapkan kata-kata yang baik. Auliyasmut, atau lebih baik diam. Ya, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang buruk, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang jelek. Tidak ada manfaatnya. Ya. Mengucapkan kata-kata yang baik akan menjadi pahala. Mengucapkan kata-kata yang enak kepada anak didik kita atau juga kepada orang lain akan menjadi pahala. Ya. Oleh karena itulah, Rasulullah telah mengajarkan dengan satu hadis yang begitu hebat. Ya.